Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu, yaitu bolu jelita atau cake jelita. Bismillah, sebelumnya saya sudah melelehkan margarin 150 gram, bisa diganti dengan butter. Ini disisihkan dulu. Di wadah bersih masukkan 5 butir telur ukuran besar, 170 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, bisa pakai protein rendah atau sedang, 20 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh perisa vanila. Saya pakai vanila susu, bisa diganti dengan yang cair atau yang bubuk biasa. Kemudian tambahkan 1 sendok makan cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. 60 ml susu cair full cream, dan semua bahan ini kita aduk menjadi satu. Saya memakai mixer dari Idea Life, ini adalah hand mixer IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Aduk dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata dan gulanya mulai larut. Lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak seperti ini cukup. Pastikan adonannya benar-benar mengembang dan kaku seperti ini ya. Kemudian tambahkan margarin yang tadi sudah dicairkan. Ini bisa langsung ditumpah atau bisa pakai cara seperti saya ini. Ini saya pancing dulu. Jadi ambil secukupnya adonan. Ini saya ambil sekitar 2-3 sendok sayur, kemudian aduk balik atau aduk lipat seperti ini. Jika masih dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi adonannya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tuangkan kembali ke dalam adonan. Kemudian tinggal diaduk balik atau aduk lipat lagi. Saya pakai spatula set dari Idea Life. Ini seperti ini ya caranya, diaduk perlahan, jadi jangan over mix ya, nanti adonannya itu bisa encer atau turun gitu. Nah, seperti ini kita aduk perlahan. Jadi pastikan margarin cairnya tercampur rata dengan adonan, dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya, tetap kental berjejak. Kemudian ini akan saya ambil secukupnya adonan untuk membuat motifnya nanti ya. Ini saya ambil secukupnya aja, cuma saya kira-kira ya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Saya pakai ukuran 20, tinggi 7 cm yang dialasi dengan baking paper di bagian bawah dan samping. Bisa juga pakai kertas roti biasa. Atau kalau mau diolesi dengan Carlo atau margarin dan ditaburi tepung tipis-tipis juga boleh ya. Kemudian ini saya beri pewarna untuk membuat motifnya. Untuk warnanya ini sesuai keinginan aja ya. Jika sudah, ini bisa kita aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini ya, kita aduk masing-masing warna. Di sini saya pakai 5 macam. Ini ada hijau, putih, ungu, kemudian ada merah dan yang merah tua. Untuk motifnya sesuai dengan keinginan aja. Kalau motif bunga yang lain bisa lihat video saya yang sebelumnya ya, ada saya share juga. Nah, kali ini akan saya buat 3 kelopak bunga seperti ini aja. Saya pakai pisau palet, kalau nggak ada bisa pakai stick es krim atau ujung sendok juga boleh. Mohon maaf kalau hasilnya kurang rapi, karena ini pertama kalinya saya buat motif bunga yang seperti ini. Ternyata kalau dilihat itu kayaknya gampangnya, ternyata agak-agak susah juga. Nah, ini saya pakai yang warna ungu. Nah, ini saya percepat aja ya videonya supaya nggak terlalu lama durasi videonya. Untuk letaknya ini acak aja ya, jadi sesuai dengan keinginan masing-masing. Oh ya, untuk membuat motif ini sebaiknya dilakukan dengan cepat gitu ya, supaya adonannya nggak keburu mencair. Karena kalau adonannya itu sedikit mulai mencair atau mulai timbul seperti bubble-bubble kecil, biasanya nanti pas di oven motifnya itu bisa tenggelam. Nah, ini saya tambahkan pewarna hijau ya di bagian bawah bunga. Ini saya pakai scriber, kalau nggak ada bisa pakai tusuk sate atau lidi. Kemudian lakukan sampai semuanya selesai ya, seperti ini. Tinggal ditarik aja, dilengkungin gitu untuk bagian batangnya. Jadi ini gampang banget. Yang agak susah itu malah bikin kelopak bunganya itu. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih.
Nah, ini saya tambahin sedikit warna hijau ya untuk membuat motif kayak daun gitu di bagian batangnya. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Dan yang terakhir saya tambahkan sedikit pewarna putih di bagian kelopak bunga supaya lebih cantik aja ya seperti ini. Nah, kalau sudah ini siap untuk dipanggang. Untuk oven saya pakai oven listrik dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Jadi ini untuk pengaturan api bawahnya dan api atasnya itu sudah terpisah ya tombolnya seperti ini. Nah, ini kita oven selama kurang lebih 60 sampai 90 menit ya, tergantung oven masing-masing. Ini saya pakai suhu 150 derajat, api atas bawah. Dan untuk ovennya tadi cuma saya panaskan sebentar ya, sekitar 5 sampai 7 menit aja karena kalau terlalu panas nanti motifnya itu bisa tenggelam. Atau bisa juga motifnya itu berkerut di bagian tengah. Nah, ini sudah saya panggang kurang lebih selama 80 menit. Lakukan tes tusuk ya untuk memastikan permukaan kue atau bagian dalam kue sudah matang atau belum. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya itu lumayan tinggi ya, sekitar 6 sampai 7 cm ya, hampir sama dengan loyang. Kemudian panas-panas langsung aja kita keluarkan dari loyang. Ini tadi saya letakkan atau saya balik dulu di atas rak kawat seperti ini. Kemudian tinggal kita lepaskan dari loyang, ini masih dalam keadaan panas. Lepaskan kertas rotinya yang di bagian samping serta di bagian bawah ya secara perlahan. Hati-hati karena ini teksturnya lembut banget. Jika sudah, ini tinggal kita balik. Selanjutnya lepaskan rak kawatnya secara perlahan, hati-hati. Alhamdulillah ini dia hasilnya. Dan untuk hiasannya atau garnisnya itu saya kasih sprinkle mutiara seperti ini ya. Ini saya taruh di bagian petak-petak atau kotaknya itu, agak ditekan sedikit supaya sedikit menempel. Nah, ini dia hasilnya. Dan supaya lebih rapi bagian sampingnya ini bisa diiris tipis, tapi kali ini tidak saya iris ya, seperti ini aja. Jika sudah dingin, ini bisa kita potong-potong. Ini saya potong jadi 2 aja karena mau saya taruh di mika gitu. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya. Ini akan saya angkat kuenya. Jadi untuk pori-porinya itu lumayan halus dan yang pasti teksturnya ini lembut banget. Nah, ini saya bungkus pakai plastik wrap gitu ya. Kemudian bisa diletakkan di dalam mika seperti ini. Saya pakai mika brownies ukuran M atau yang sedang. Jika mau dijual ini bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing, tapi kali ini saya tidak buat dijual. Jadi ini untuk diberikan buat keluarga gitu. Dan ternyata setelah saya letakkan di mika brownies seperti ini memang muat ya, tapi ternyata nggak bisa ditutup karena cake-nya ini lumayan tinggi sekitar 6 sampai 7 cm. Jadi nanti ini akan saya pindah ke dalam kotak gitu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.